Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita berbagi dan belajar bersama-sama tentang Rasulullah yang sedang menangis. Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh malaikat Jibril. Rasul bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan nyala api neraka dan seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini, bertabaruk dengan cinta Allah kepada dirimu." Rasulullah terdiam beberapa saat, kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan padaku bagaimanakah neraka itu sesungguhnya." Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lain ialah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah yang paling panas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang munafik, lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima tempatnya umat Yahudi dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Rasulullah penasaran dan bertanya kembali, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ketujuh?" Jibril diam saja tidak menjawab. Rasulullah mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam. Rasulullah tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadar dan langsung menangis bersimbah air mata. Dengan terisak-isak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar wahai Muhammad. Pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Umati ya Rab, umati, umati, umati." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Barulah beliau bangkit untuk menjadi imam dan setelah itu kembali sujud lagi. Pada hari ketiga, Abu Bakar menyadari hal ini, beliau mengetuk pintu Rasulullah dan mengucapkan salam 3 kali. Namun tidak ada jawaban. Abu Bakar sedih dan berseru di depan pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumah Rasulullah?" Tetap tidak ada jawaban. Lalu beliau menangis dan melangkah pulang. Di jalan beliau bertemu sahabat Umar, "Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar pun melangkah menuju rumah Nabi dan terjadilah hal yang sama.
Umar pun pulang dan menangis. Di jalan beliau bertemu Salman Al-Farisi. Dengan terisak-isak Umar bercerita kepada Salman hingga membuat dia amat sedih, namun dia tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Fatimah dan menceritakan hal itu. Setengah berlari Fatimah menuju rumah ayahnya dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bangkit dari sujud dan membuka pintu. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat beliau yang amat kurus dan pucat. Fatimah memeluk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menangis. Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini? Rasulullah kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, wahai Fatimah, belahan jiwaku. Bagaimana mungkin aku tidak sedih sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak di antara umatku yang akan masuk neraka, wahai sobat. Cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu besar kepada kita, apakah cinta beliau akan terbalaskan? Atau hanya akan menjadi cinta bertepuk sebelah tangan?